Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, channel Ngapakpedia. Untuk kali ini tepat tanggal 3 Desember 2019, saya membuat video ini tidak untuk menunjukkan suatu tutorial ataupun suatu cara mengenai pekerjaan-pekerjaan operator. Tapi di sini saya mungkin akan sedikit curhat kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau orang-orang yang berwenang dalam pengurusan semua pekerjaan kami. Saya mewakili beberapa operator di seluruh Indonesia yang mungkin merasakan hal yang sama, ingin menyampaikan sedikit keluh kesah kami kepada orang-orang yang berwenang, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami ingin menyampaikan yang pertama mengenai aplikasi PMP. Entah kenapa kami merasa begitu berat untuk pengerjaan aplikasi PMP tahun ini. Kenapa? Karena yang pertama mulai dari susahnya mendownload profil. Kemudian setiap link yang kita coba untuk mendownload profil itu hampir selalu error, Pak. Jadi hal itu adalah sangat menghambat pekerjaan kami. Kemudian setelah berhasil mendownload profil pun muncul lagi susah sinkron. Susah sekali mencari waktu untuk bisa sinkron, Pak. Entah kenapa begitu susahnya. Saya sudah mencoba 24 jam untuk mencari waktu yang baik melakukan sinkronisasi karena kami pikir jaringan servernya yang sibuk atau apa, tapi ternyata setiap waktu sama saja. Kami kesusahan melakukan sinkronisasi. Kemudian ada juga setelah berhasil sinkron pun kadang susah sekali isi kuesioner. Kami sudah mengisi semua pertanyaan-pertanyaan, tapi di progres presentase tidak bisa mencapai 100%. Hal itu karena kuesionernya tidak lengkap, seperti itu. Kemudian selain itu juga karena PMP ini ada beberapa dampak yang diterima sebagian besar operator, dan semuanya ada yang cerita ke saya juga bahwa mereka dianggap kerjanya tidak profesional karena pekerjaannya tidak selesai-selesai. Ya sebenarnya bukan karena kerjaan operatornya ya Pak yang lambat, tapi kami rasa ya faktor-faktor yang dari sistem itulah yang menghambat pekerjaan kami. Mereka-mereka yang berada di atas, terutama mungkin sebagian besar kepala sekolah atau guru, mengira kami tidak bekerja dengan baik. Padahal kami justru berusaha bekerja 24 jam untuk menyelesaikan data-data yang diminta oleh dinas terkait. Seperti itu ya. Selain itu juga akibat PMP ini yang begitu banyak mengalami kendala, sangat menyita waktu dan tenaga kami. Tenaga dan pikiran kami terbuang sia-sia karena jelas bahwa kami merasa kesulitan sekali untuk menunggu waktu sinkron yang tidak jelas kapan bisa melakukan sinkronisasi. Di sini pertama muncul pemberitahuan bahwa layanan server close sampai 2 Desember pukul 21. Tapi pada faktanya ini sudah tanggal 3 Desember kami belum bisa melakukan sinkronisasi. Kami sudah menunggu setiap waktu, tapi nyatanya masih tidak bisa
bekerja dengan baik. Selain itu juga muncul lagi setelah info ini, setelah tanggal 3 dan baru kami dapat informasi juga katanya maintenance lagi sampai tanggal 6. Padahal di surat edarannya cut off-nya adalah tanggal 10 Desember. Bagaimana kita harus mengerjakan PMP ini dengan baik apabila kami dikejar waktu yang begitu mendesak, Pak? Maka beberapa operator melaksanakan solusi dengan mengerjakan PMP menggunakan Faster, yang tentunya membuat data yang masuk itu tidak sempurna, tidak real, tidak apa adanya. Kalau hanya mengejar kerjaan selesai, mungkin kami bisa, tapi kami tidak bisa menyampaikan data dengan baik dan benar. Jadi, sekali lagi kami mohon dari para OPS kepada pihak-pihak yang terkait agar mencoba untuk membuat aplikasi ini berjalan dengan baik. Insya Allah kalau semuanya bisa dikerjakan baik, tidak ada keluhan apapun dari operator yang ada di Indonesia. Kalau di tempat saya di Banyumas, Jawa Tengah, mungkin ada beberapa permasalahan yang tidak terlalu berat bagi kami, yaitu mengenai masalah jaringan internet. Di sini hampir bisa dipastikan jaringan internet itu mudah diakses, tapi bayangkan operator-operator yang ada di tempat-tempat terpencil. Mereka harus mencari sinyal, harus lembur, harus keluar dari rumah, belum lagi mereka juga harus mengorbankan mungkin uang pribadi untuk membeli kuota yang pada akhirnya kerjanya sia-sia. Kenapa? Karena informasi PMP-nya tidak jelas. Mulai dari maintenance yang terus mundur dan terus mundur entah sampai kapan. Selain itu juga pekerjaan OPS tidak hanya mengenai PMP. Kami juga mengerjakan tentang data di Dapodik, ada PDUN, ada BioUN, ada Verbal PD yang lagi-lagi ada kendala, di mana ketika kita mau mengklaim NIK yang ganda atau NISN yang ganda, kami belum tahu caranya bagaimana, jadi kami masih kebingungan. Selain itu, untuk data UNBK juga harus benar dan lagi-lagi harus tanggal 10 Desember, itu informasi yang kami terima. Jadi bagaimana kami bisa menyelesaikan semua pekerjaan kami jika sistemnya masih seperti ini? Saya harap atau kami harap semua dari banyak operator, dan saya yakin semua operator di seluruh Indonesia mengharapkan ada perubahan yang signifikan dalam penggunaan aplikasi yang ada saat ini. Dan yang lebih membuat kami merasa prihatin juga mengenai status operator di sekolah. Ya, kami tidak tahu masa depan operator itu mau bagaimana, atau mungkin itu hanya pendapat saya pribadi selaku pembuat konten ini. Bagaimana status OPS sebenarnya dalam sistem pendidikan di Indonesia ini? Apakah ada kemungkinan OPS bisa menjadi seorang PNS? Itu adalah sebuah harapan besar bagi kami yang bekerja sebagai operator di seluruh Indonesia. Harapannya ada prioritas yang tinggi buat para operator, tidak hanya untuk guru dan kepala sekolah. Guru ada sertifikasi, kepala sekolah juga ada, lalu kenapa untuk operator tidak ada? Jadi kami mohon lebih diperhatikan lagi, karena kami juga memegang jalannya sistem pendidikan di sekolah yang kami tepati, ya. Seperti itu. Jadi atas dasar banyak sekali permasalahan itu, maka dari grup kami mendapat surat terbuka, entah dari mana atau siapa yang mengawali surat terbuka ini,
Tapi dari hati yang paling dalam, saya sangat setuju tentang surat terbuka ini. Surat terbuka kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama operator sekolah seluruh Indonesia menyampaikan keluhan permasalahan terhadap dirilisnya aplikasi penjaminan mutu pendidikan atau EDS atau PMP 2019 dikarenakan aplikasi tersebut dari mulai dirilis sampai dengan sekarang masih banyak kendala, error, bug. Adapun permasalahan yang disampaikan para operator seluruh Indonesia yaitu seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa susah sekali sinkron, kemudian tidak bisa login, sistem dan kuesioner yang tidak sempurna. Setelah itu, adapun patch yang harapannya bisa memperbaiki PMP sebelumnya, namun pada faktanya muncul patch pun bisa dikatakan tidak berguna karena setelah muncul patch justru adanya maintenance yang diundur sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk cut off PMP-nya tidak ada informasi yang jelas atau diundur atau tidaknya. Jadi kami dari seluruh operator di Indonesia mengajukan solusi, yaitu antara lain dihentikannya dulu sampai akhir bulan Desember tentang PMP ini agar tim pengembang bisa berkonsentrasi memperbaiki sistem aplikasinya. Kemudian kami harapannya dirilis kembali aplikasi PMP yang sudah sempurna pada awal bulan Januari, namun dilakukan uji coba dulu terhadap operator seluruh Indonesia sampai akhir bulan Januari. Apabila sudah sempurna dan tidak ada lagi keluhan terkait aplikasi, maka tarik data dimulai awal sampai dengan akhir bulan Februari 2020. Biarkan kami para operator seluruh Indonesia mengerjakan aplikasi tersebut dengan konsentrasi dan tidak dikejar-kejar tanggal batas pengerjaan, supaya akan tercipta data tepat dan akurat. Atas permasalahan dan solusi yang kami sampaikan, semoga Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bisa segera menindaklanjuti. Demikian keluhan permasalahan yang disampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data, data tepat dan akurat atas nama operator seluruh Indonesia. Sekali lagi kami mohon dari seluruh operator Indonesia, kami mohon sebesar-besarnya tingkatkan lagi perbaikan di bidang sistem pendidikan di Indonesia dan lebih diperhatikan lagi status operator di Indonesia. Begitu saja ya teman-teman, itu adalah sedikit curahan atau curhat dari saya yang mungkin mewakili teman-teman semua. Silakan share saja ke kemanapun teman-teman mau video-video ini, siapa tahu bisa tersampaikan ke orang-orang yang memang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hal ini. Saya harap dari kalian semua masih bisa terus bersabar untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita semua. Itu saja dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa sampai di atas dan bisa ditindaklanjuti lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data, salam Ngapakpedia.